Nah, cuma demonstrasinya diwarnai dengan ada pembakaran mobil dan lain sebagainya. Mungkin pemerintah juga menganggap ini perlu ada sesuatu yang harus dipersalahkan. Kemudian keesokan harinya ada rapat keamanan terbatas. Saya ingat waktu itu Pak Samsir Siregar, Kepala BIN, menyampaikan bahwa yang bertanggung jawab terhadap gejolak atau kerusuhan pada malam voting itu angket di DPR itu ada namanya inisialnya FJ dan kemudian nyebut nah orangnya sedang di Cina. Saya memang pada saat itu sedang berada di Guangzhou. Saya waktu itu ditangkap prosesnya turun dari pesawat di Malaysia kemudian maka dioprek-oprek lah barang itu. Saksi-saksi banyak yang dihadirkan. Jadi berapa kali sidang? Berita acara pemeriksaan saya tebal. Saya pakai buat tempat duduk di penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Saya harus ngebrak karena di depan saya ada aktivis. Jadi kalau orang mengatakan masa pemerintahan Presiden Jokowi itu suka nangkep aktivis, nah ini rupanya pernah ditangkap pada masa pemerintahan SBY. Dan sekarang mau geruduk Sentul City ya untuk tanya kepada Gubernur Jawa Barat, ini benar nggak pajaknya Sentul City ini ya? Beliau juga aktif di pedagang pasar dan Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia. Beliau adalah Ferry Juliantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Refli. Oke ya. Jadi kita sudah pakai prokes pokoknya. Jadi Mas Ferry makasih datang ya. Sama-sama. Terima kasih juga. Iya, saya langsung tembak aja. Saya pertama kali mendengar nama Ferry Juliantono. Mas Ferry kelahiran tanggal 27 Juli 67 ya? Iya, benar. Kuda Tuli ya, 27 Juli itu Kuda Tuli ya. Peristiwa 27 Juli 1996. Kerusuhan ya, 96 di markas PDIP ya. Yang melambungkan nama Budiman Sujatmiko. Jadi Mas Ferry, saya terus terang ingat nama Mas Ferry itu pertama kali ketika demo ditangkap, diberitakan ditangkap. Itu pada masa pemerintahan SBY. Nah tentu Sobat Era sekalian kan banyak yang muda-muda mungkin belum tahu masa itu ya. Itu tahun berapa itu? Tahun 2008. 2008. 2008. Ya. Waktu itu saya diajak bersama Pak Riza Ramli dan beberapa tokoh-tokoh. Dia lagi. Dulu waktu itu kita ingin membawa jalan baru ekonomi Indonesia sebenarnya. Nah, kebetulan saya minta untuk menjadi sekjen di Komite Bangkit Indonesia itu. Komite Bangkit Indonesia. Iya. Yang diketuai oleh? Ada Pak Riza Ramli di situ. Riza Ramli dulu didirikan ada ada Gus Dur, ada Pak Amin Rais, ada Hamengkubuwono, ada segala macam gitu. Jadi memang dulu didirikan gelisah dengan situasi, terutama terhadap jalan ekonomi yang kemarin pada saat pemerintahan Pak SBY itu sebenarnya lebih liberal gitu. Nah kita waktu lebih itu liberal. Tapi di sekarang lebih liberal lagi sekarang. Ini ugal-ugalan ini. Sekarang ugal-ugalan. Sekarang ugal-ugalan. Ideologinya malah nggak jelas. Kalau waktu itu tahun 2008 karena dianggap kita perlu untuk mengembalikan lagi jalan ekonomi bangsa ini, didirikanlah Komite Bangkit Indonesia dan pada proses selanjutnya pada saat itu pemerintah, kalau Mas Refli ingat, Pak SBY pernah naikkan harga BBM sampai dengan 3 kali pada saat itu. Dan itu luar biasa kan? Ya. Luar biasa penolakannya kan? Ya, dan itu terjadi penolakan di mana-mana, bentuknya demonstrasi semua. Bahkan isunya impeachment segala gitu. Macam.
di ujungnya kemudian ada mekanisme voting dan kemudian penggunaan hak angket oleh DPR terhadap itu, dan seluruh fraksi kecuali Partai Demokrat itu mendukung jalanan, artinya mendukung aspirasi rakyat untuk menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Tapi waktu voting menang kalau nggak salah. Voting menang, jadi secara politik sebenarnya menang kita. Nah, tapi kemudian besoknya itu kan malam itu terjadi perubuhan pagar DPR itu diwarnai dengan waktu voting kenaikan BBM tuh kalah ya? Pemerintah kalah. Oke. Seluruh fraksi kecuali Partai Demokrat mendukung penolakan terhadap rencana kenaikan pemerintah, kenaikan BBM dari pemerintah. Nah, cuma demonstrasinya diwarnai dengan ada pembakar mobil dan lain sebagainya. Mungkin pemerintah juga menganggap ini perlu ada sesuatu yang harus dipersalahkan. Kemudian keesokan harinya ada rapat keamanan terbatas. Saya ingat waktu itu Pak Samsir Siregar, Kepala Kabin, menyampaikan bahwa yang bertanggung jawab terhadap gejolak atau kerusuhan pada malam voting itu angket di DPR itu ada namanya inisialnya FJ, dan kemudian nyebut orangnya sedang di Cina. Saya memang pada saat itu sedang berada di Guangzhou menghadiri acara undangan dari All China Youth Federation gitu loh, bersama dengan perwakilan pemuda di Indonesia. Kalau ini kita boleh nih, jadi kita mainkan dulu kopinya. Tambah cerdas ini kalau ini. Jadi di Guangzhou itu saya baca, nonton di internet, saya udah jadi buronan itu. Nggak apa-apa, terus. Jadi buronan, terus kemudian saya mampir. Thank you, makasih. Transit pulang dari Guangzhou, transit di Malaysia, di Kuala Lumpur. Saya kemudian ditahan oleh polisi Malaysia. Kemudian dibawa ke satu ruangan. Saya ternyata di situ sudah ada polisi Indonesia. Jadi langsung dipisahkan oleh penumpang yang lainnya. Kemudian dibawa pulang ke Jakarta. Langsung dibawa ke Mabes Polri. Di rumah tahanan Mabes Polri lah. Saya kemudian ditahan sampai dengan vonis tuh. Gitu. Tahan sampai vonisnya berapa lama? Setahun. Nggak, maksudnya ditahan waktu sebelum vonis? Iya, setahun. Jadi setahun itu baru vonis? Iya, vonisnya setahun juga. Jadi begitu vonis habis tuh barang? Habis barang. Nah, itu Pak Badrudin Haiti waktu itu menjadi lebih beruntung dibandingkan Habib Rizik. Direktur. Ya, tapi sebenarnya waktu itu situasinya menurut saya beda ya dengan sekarang. Kalau waktu itu rumah tahanan Mabes Polri juga masih belum direnovasi segala macam gitu, dan kemudian pengertiannya kan kalau direnovasi itu lebih banyak yang bakal ditahan kan? Itu dan terbukti itu sekarang banyak yang ditahan. Nah, jadi memang waktu ditahan itu seperti itu, dan penjara, vonis, dan setelah itu saya keluar. Tidak banding, tidak kasasi ya, karena sudah habis masa tahanan kan, nggak ada gunanya juga kan? Gitu. Setelah itu saya menyelesaikan doktor karena itu tahun 2008 itu belum berpartai berarti? Belum. Jadi masih sebagai aktivis? Masih jadi aktivis. Aktivis jalanan pokoknya. Aktivis non partai. Dan kita waktu itu memang predikat aktivis pro demokrasi ini melekat lah. Karena memang sejarah kita sebagai aktivis di kampus Mas Ferry dari Universitas Pajajaran S1-nya. Unpad ya. Akuntansi saya dengar. Iya, akuntansi. Luar biasa, perhitungan politiknya agak ini nih. Agak akurat ya. Tapi akuntansi jurusan perhitungan politik. Nah, itu kan memang waktu itu kita menggelorakan tentang semangat pro demokrasi. Jadi demokrasi yang kita bangun ini sekarang sebenarnya adalah salah satu yang kita perjuangkan. Hasilnya memang ada demokratisasi politik gitu. Tapi saya juga masih merasa bahwa demokratisasi politik itu hanya menjangkau elit aja. Perubahan itu tidak sampai ke akar rumput, bawah, ke masyarakat luas. Ternyata yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat luas itu adalah perubahan
sistem ekonominya. Oke. Oleh karena Tapi itu sebelum kita ke sana ya, langsung mengarah ke perubahan sistem ekonomi aja. Iya, saya sekarang perubahan politik itu tidak otomatis merubah sistem ekonomi. Tapi kalau tujuannya sistem ekonominya dirubah, perubahan politiknya tapi saya ingin mendalami soal demo tadi ya. Waktu itu tuduhannya apa? Kalau nggak salah pasal 160 penghasutan yang menyebabkan pasal Habib Rizik juga itu. Ya, jadi mungkin undang-undang subversif udah nggak ada ya. Iya, pasal yang paling serius secara politik 160. Ya pasal penghasutan yang dan itu pasal 160 itu 6 tahun karena itu bisa ditahan. 6 tahun. Iya. Jadi tuntutannya 6 tahun saya. Oh, tuntutannya 6 tahun. 6 tahun. Tapi karena memang ternyata hakim merasa tidak punya bukti yang, karena saya memang pada saat terjadi kerusuhan yang di quote and quote dituduhkan kepada saya itu kan saya sedang berada di luar negeri kan pada saat itu gitu. Kok bisa begitu? Ya mungkin karena posisi kita pada saat itu di Komite Bangkit Indonesia itu, jadi itu dianggap sebagai kayak kami namanya itu ya. Kira-kira gitulah. Tiba-tiba siapa yang demo, siapa yang kena. Iya. Nah itu memang akhirnya seperti itu. Tapi saya menganggap itu adalah konsekuensi sebagai perjuangan aktivis. Tapi waktu dituntut 6 tahun. Cuma bagusnya pemerintah pada saat itu Pak SBY akhirnya menunda, bahkan menurunkan lagi itu rencana kenaikan harga BBM yang sudah terlanjur dinaikkan diturunin. Nah, kita pernah sempat mengalami penurunan harga BBM ya. Iya, itu karena salah satu dan itu menjelang pemilu. Iya, tapi saya nggak lihat dalam konteks itu untuk kepentingan siapa, tapi saya memperjuangkan itu bersama dengan tokoh-tokoh yang lain adalah memang kalau BBM naik pada saat itu memberatkan masyarakat. Nelayan itu pada saat itu demonstrasi sampai bawa kapal. Kalau di Pantura Jawa Barat itu kapal perahu nelayan sampai didorong ke tengah jalan raya Pantura untuk blokade di jalan Pantura itu. Jadi memang berat pada saat itu dan memang 2008 tuh ada itu kan krisis keuangan di Amerika kan yang juga menyebabkan Lehman Brothers itu pengaruhnya terhadap keuangan di Indonesia juga. Tapi Anda merasa bahwa pengadilannya cukup fair nggak waktu itu? Ya kalau pengadilan itu kan sebenarnya saya lihat saksi-saksi yang dihadirkan ya tidak menjelaskan tentang hubungan dan kaitan saya dengan ini. Ya kalau kemudian karena saya waktu itu ditangkap pada saat barang bukti dan semuanya udah dirampas, jadi ya mungkin dikait-kaitkan lah gitu. Tetapi misalnya barang bukti dirampas apa misalnya? Ya ada HP kan, karena saya waktu itu ditangkap prosesnya turun dari pesawat di Malaysia, kemudian maka dioprek-oprek lah barang itu di HP itu. Ya, saya rasa nggak ada foto-foto cewek di HP itu nggak ada kan? Nggak ada. Jadi ada forensiknya mereka segala macam gitu yang menghubungkan itu. Jadi pada saat itu saksi-saksi banyak yang dihadirkan. Jadi berapa kali sidang? Berita acara pemeriksaan saya tebal. Saya pakai buat tempat duduk di penjara. Berapa kali sidang? Banyak, panjang. Berarti tidak sempat di lapas ya, cuma di rutan aja, rutan Mabes Polri itu ya? Iya, jadi harusnya memang dipindahkan ke rutan atau ke lapas, tapi ini di situ aja. Karena kan belum inkrah kan waktu itu. Ketika inkrah sudah habis. Tapi apa yang Mas Ferry rasakan ya, kalau Mas Ferry bandingkan dengan aktivis sekarang, kan sama tuh. Yang demo siapa yang kena Jumhur ya kan, yang demo siapa yang kena sah ganda. Cuma memang untuk sah ganda paling tidak yang nggak lama juga, cuma 10 bulan juga gitu. Bedanya waktu 2008 itu sosial media belum marak seperti sekarang. Jadi memang agak berbeda Mas Refli. Nah kalau sekarang ini kan tuduhan terhadap teman-teman atau tokoh-tokoh yang ditahan pada saat ini banyak yang dikaitkan dengan pengenaan pasal-pasal di Undang-Undang ITE misalkan dan lain sebagainya. Ya, menurut saya agak berbeda. Nah, cuma saya ngelihatnya banyak sekali contoh-contoh. Kalau dulu cuma KUHP penghasutan kalau dulu.
yang menyebabkan itu Iya. Dia tangkap dari fakta-fakta di lapangan. Tapi kalau sekarang ini kan sebenarnya pengenaan pasal-pasal di Undang-Undang ITE terhadap orang yang kritis terhadap pemerintah atau mereka melakukan penilaian atau mereka menyampaikan fakta-fakta itu kemudian dihadapkan dengan Undang-Undang ITE ini. Nah, padahal sebenarnya kalau itu dijadikan sebagai alat oleh kekuasaan, ya itu kacau juga sosial media ini. Kan itu wilayah publik yang harusnya kalau menurut pendapat saya justru kita menjadikan wilayah publik itu adalah tempat untuk disitulah kehendak umumnya rakyat untuk membatasi kekuasaan mutlaknya yang sedang berkuasa. Nah, tapi kalau yang berkuasa kemudian mematikan ruang publik yang mereka mau melakukan penilaian atau mau melakukan penilaian terhadap fakta itu terus digunakan Undang-Undang ITE untuk itu menurut saya salah dan fatal. Artinya dalam demokrasi seperti sekarang indeks demokrasi kita turun, indeks demokrasi turun, segala macam turun. Dan sekarang buat apa kalau kita mau pemerintah ini mau memajukan pembangunan atau memajukan bisnisnya gitu, terus dengan indeks demokrasi yang turun, apa kata dunia gitu? Indeks demokrasi turun, indeks persepsi korupsi turun, ya kan? Kecuali kita cuma mau bisnis sama Tiongkok sama Korea Utara, kan? Ya itu yang sama-sama indeks prestasinya, indeks demokrasinya rendah gitu loh. Indeks demokrasi itu. Saya rasa kalau dalam pergaulan dunia yang sekarang juga melekatkan indeks-indeks atau ukuran-ukuran demokrasi seperti itu, ya tentu kita harus aware terhadap itu. Nah, sekarang orang berita hari ini ada mahasiswa-mahasiswa ditangkap, yang di Solo, poster segala macam, dan saya rasa kelihatan kekuasaan menikmati peristiwa-peristiwa penangkapan itu. Harusnya kan malu. Jadi mungkin Mas Ferry mau bilang ini masih gaya feodalisme ya. Artinya, waduh, ini bos kita mau datang nih, ya kan? Kalau ada yang protes-protes, kondisi kita nanti jelek. Kira-kira begitu kan mungkin ya, yang petugas-petugas itu. Makanya dia reaktif sekali. Ada orang bawa spanduk, tangkap. Iya. Gitu. Itu kan justru sebenarnya merugikan Pak Jokowi sendiri itu. Dan masyarakat sekarang menganggap Pak Jokowi menikmati itu. Peristiwa penangkapan kan ngerti bahwa seolah-olah itu bagian dari feodalisme. Iya, beliau kan orang yang mengamati sosial media dan tahu berita penangkapan itu, dan harusnya sadar bahwa itu menurunkan indeks demokrasi negeri ini dan juga persepsi orang jelek terhadap dia kan jelek. Iya. Padahal kan kenapa dia tidak, kan dia tinggal bilang, perintahkan kepada Kapolri misalnya, tolong saya hanya butuh pengamanan dalam pengertian jangan sampai muncul kerumunan, jangan sampai timbul kerusakan. Tapi kalau orang demo mau protes ya nggak apa-apa, kan harusnya begitu dia ngomong. Ya, dan kan dalam demokrasi boleh demonstrasi. Iya. Menyatakan pendapat boleh, happening art boleh. Nah ini harusnya Pak Jokowi marah. Harusnya Pak Jokowi marah. Ini kelihatan menikmati. Iya, jadi terkesan dia hidup dalam sebuah kungkungan tembok istana yang dia seperti tidak melihat realitas sosial yang sudah berubah. Saya setuju itu. Sekarang terjadi bisikan-bisikan kepada Pak Jokowi tentang hal-hal yang menurut kita itu fatal dan penting dalam iklim demokrasi. Karena saya lihat kalau misalnya perilaku buzzernya ya, Mas Ferry ya, itu perilaku buzzernya itu selalu membela tindakan-tindakan represif aparat keamanan. Coba lihat, kan artinya saya membayangkan kalau buzzernya setuju, kakak pembinanya setuju. Ketika kakak pembinanya bisikan presiden, ya kayak begitu juga. Iya, betul. Jadi inline. Dan buzzer ini juga kan front end, tampak depannya. Iya, iya. Untuk yang buzzer-buzzer yang kita kenal itu. Iya. Tapi di back end itu kan ada. Ada robotnya, ada akun-akun bikinan yang menurut saya itu
secara sistematis bekerja. Oke. Menurut saya, ya kita kan ngerti, Mas. Iya. Refli kan tahu bahwa ada front end, ada back end, dan saya meyakini bahwa orang cara kerja yang sangat sistematis itu bekerja di belakang. Oke. Para buzzer-buzzer yang diperlihatkan, makanya di tampak depannya itu. Buzzernya mungkin nggak banyak, tapi back endnya tuh banyak. Banyak, dan ini kelasnya serius ini. Kelasnya serius ya, karena dananya juga nggak tanggung-tanggung, sampai hampir 1 triliun tuh. Menurut bisa ngerti kan cara kerjanya, gitu. Bagaimana akun-akun bikinan, gitu. robot dan lain sebagainya. Jadi apa yang Mas Ferry risaukan dari pemerintahan sekarang? Karena begini, saya kok melihat paradoks ya Mas Ferry ini. Paradoksnya adalah Mas Ferry kan wakil ketua wakil ketua umum Gerindra kan? Gerindra itu partai kan? Partai lah. Soalnya bukan apa. Ini Gerindra ini kok kayak LSM gitu ya? Gimana sih? Maksudnya posisinya in between. Di satu sisi ikut dalam pemerintahan Presiden Jokowi. 7 itu kan? Bukan gang of 4, tapi gang of 7, ya kan? Yang 7 partai politik istana kan? Ya. Tapi orang-orangnya kok kritis-kritis tuh. Ada Fadlizon, ada Romo apa? Yang Romo yang di Sumatera Utara itu. Ada Mas Ferry yang bersuara bisa sangat beda dengan pemerintahan. Itu gimana jalan ceritanya? Dalam hal ini Pak, gini Mas Refli, Gerindra ini juga dari sejak menjadi oposisi itu sudah memberikan keleluasaan kepada kader semuanya untuk bisa menyampaikan hal-hal yang objektif kepada pemerintah. Dan kita juga pada saat sebagai oposisi pun kita bisa keras. Sorry, posisi Gerindra pertama kali di pemilu 2009. Ya, sebagai oposisi juga. 2009 sampai 2014 oposisi. Oposisi. Karena kalah pasangan Mega kan? Iya. 2014 apalagi oposisi. Jadi udah berpengalaman oposisi 10 tahun. Iya. Dan kita terbiasa untuk menyampaikan secara kritis objektif hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada penguasa. Termasuk ketika sekarang meskipun Partai Gerindra mendukung pemerintahan, kita perlu menyampaikan sesuatu yang kami anggap perlu untuk disampaikan. Dan saya apalagi dengan latar belakang sebagai aktivis gitu. Saya perlu menyampaikan sesuatu yang saya anggap perlu saya sampaikan gitu. Jadi, walaupun Mas Ferry tidak dalam kalau positifnya sevokal Fadlizon itu bagi kita, tapi kalau bagi sana senyinyir Fadlizon. Saya rasa tapi tetap luar biasa juga gitu loh statementnya. Ini kan bukan soal statement asal nyinyir. Ini kan kita mengkritisi sesuatu yang penting untuk disampaikan. Dan jikalau perlu juga apa yang kami anggap atau kita anggap benar dan penting buat masyarakat, kita perlu membangun satu kekuatan juga yang bisa mengimbangi kekuatan partai-partai yang sekarang relatif terlalu hegemonik gitu. Nah, suara-suara ini penyusunan kekuatan di masyarakat terhadap hal-hal yang perlu disampaikan, baik untuk meluruskan atau menyampaikan sesuatu yang dianggap benar kepada penguasa, menurut saya adalah sesuatu yang harusnya dihargai. Gitu. Nah, misalkan apa yang tadi kita bicarakan mengenai soal demokrasi dan penyampaian pendapat seperti itu, kan ini sekarang harus diingetin. Juga termasuk kepada aparatnya. Jadi jangan kemudian merasa partainya kuat, kemudian DPR dipegang, kemudian aparatnya dipegang, terus kemudian melakukan hal-hal yang justru merugikan kekuasaan itu sendiri.